Assalamualaikum semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Jeritan Malam dari Rumah Darmo. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota Surabaya. Suara petir menggema di langit, menyambar-nyambar seolah menggertak bumi. Riko, seorang jurnalis muda dengan minat tinggi pada cerita mistis, duduk terpaku di depan layar laptopnya. Pesan masuk dari akun anonim membuat darahnya berdesir. Kalau kau berani, datanglah ke rumah Darmo tengah malam. Temukan kebenaran yang tak pernah diungkap. Rumah Darmo. Nama itu sudah lama ia dengar. Rumah tua di Jalan Puncak Permai yang terbengkalai sejak 1980-an. Konon, pemiliknya menghilang tanpa jejak, meninggalkan bangunan megah yang kini menjelma jadi sarang cerita horor. Dari jeritan minta tolong hingga bayangan wanita tanpa wajah, banyak yang bersaksi tapi tak pernah terbukti. Riko tak pernah percaya penuh, sampai malam itu, penasaran, ia memutuskan untuk mendatangi rumah itu. Kamera, senter, dan alat perekam suara ia siapkan. Ia ingin membuktikan sendiri, dan kalau beruntung, membuat liputan eksklusif yang bisa viral. Jam menunjukkan pukul 23.47 saat Riko sampai di depan gerbang karatan itu. Aroma tanah basah bercampur bau besi tua menyeruak ke hidungnya. Gerbang berderit saat ia dorong perlahan, seolah mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Begitu ia melangkah masuk, udara langsung berubah dingin menusuk. Rumah itu berdiri seperti raksasa bisu yang mengawasi setiap gerakannya. Namun yang membuat Riko berhenti sejenak adalah suara itu, samar, dari dalam rumah. Jeritan lirih, namun penuh penderitaan, dan Riko pun tahu, ia tidak sendirian malam itu. Jeritan itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu hening kembali. Tapi heningnya bukan seperti sunyi biasa, ini adalah hening yang membuat telinga berdenging, seolah malam menahan napas. Riko menelan ludah, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia mengangkat kamera dan menyalakan lampu sorot kecil di atasnya. Sorotan itu menembus kegelapan, menguak debu dan jaring laba-laba yang menggantung di sudut-sudut tembok. Langkah demi langkah ia telusuri ruang tamu yang dulunya pasti megah. Dinding penuh jamur, lantai marmer yang pecah, dan perabotan tua yang ditutupi kain putih seperti mayat-mayat tidur dalam kafan. Di dinding, lukisan keluarga. Wajah-wajah bahagia yang kini tampak seperti menyeringai menatapnya. Riko mendekat, mengarahkan kamera ke lukisan itu. Di bawahnya tertulis, Keluarga Sudarmo 1978. Ia memotret sekali, dua kali, lalu berbalik. Saat itu juga, suara langkah pelan terdengar dari lantai 2. Tap, tap, tap. Siapa di atas? Teriak Riko. Tak ada jawaban. Tapi langkah itu masih terdengar, semakin mendekat ke tepi tangga. Suara seperti kaki telanjang menyentuh kayu lapuk. Riko mengangkat kamera, mengarahkannya ke atas. Kosong. Tak ada siapapun. Namun saat ia mulai menaiki anak tangga pertama, senter di kameranya berkedip-kedip, lalu padam total. Seketika itu pula, jeritan kembali terdengar, lebih dekat, lebih nyaring. Kali ini, suara perempuan, "Tolong aku." Dan tepat saat itu juga, semua pintu di lantai bawah membanting tertutup serempak. Brak! 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 Riko terpaku di tengah tangga. Ia baru sadar, ia telah masuk terlalu dalam, dan rumah ini tak ingin ia pergi. Riko merasa seperti di penjara dalam kegelapan. Hujan di luar makin deras, seakan membuntur di dalam rumah itu. Pintu-pintu yang terbanting menambah kekuatan suasana mencekam. Keringat dingin membasahi dahinya, tetapi ia memaksa langkahnya menuju lantai 2. Ini hanya permainan pikiran, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan. Cuma angin, atau mungkin rumah ini rusak. Namun, saat kakinya menginjak anak tangga kedua, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih cepat, seperti seseorang sedang mendekat. Riko berhenti. Napasnya tercekat, bayangan panjang melintas di ujung koridor.
seolah bergerak dari ruang tamu menuju pintu kamar di ujung sana. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan manusia, bukan makhluk hidup, tapi sesuatu yang bergerak. Riko melangkah perlahan, kamera masih terangkat. Suara jeritan itu semakin memekakan telinga. Tidak hanya satu suara, tetapi puluhan suara yang bercampur menjadi satu teriakan kesakitan. Seolah seluruh penghuni rumah itu sedang menjerit bersama, mengungkapkan penderitaan mereka yang terpendam. Saat ia sampai di pintu kamar paling ujung, lampu sorot dari kamera menyapu sekeliling. Semua terlihat seperti biasa, berantakan, terlupakan, hingga matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di atas meja. Sebuah buku tua, terbuka di halaman tertentu. Riko mendekat dan melihat tulisan tangan yang hampir pudar. Hanya mereka yang berani yang akan tahu. Kebenaran itu terjebak di sini, bersama kami. Ia menggenggam buku itu dengan hati-hati, namun saat jarinya menyentuh kertas, terdengar suara keras, seperti jeritan seorang wanita yang sangat dekat. Begitu kerasnya hingga tubuh Riko hampir terhempas ke belakang tanpa sadar. Ia melangkah mundur, hingga akhirnya terjatuh ke lantai. Begitu ia menatap ke atas, bayangan itu muncul kembali. Di tengah kegelapan, tampak sosok seorang wanita dengan wajah yang kabur dan tangan terulur. Riko terdiam, tidak bisa bergerak. Saat itu juga, sebuah suara muncul, namun kali ini tidak terdengar dari luar dirinya. "Jangan pergi, aku ingin kamu tetap di sini, seperti yang lain." Tubuh Riko membeku. Suara itu menggema langsung di dalam kepalanya, seperti bisikan yang menembus nalar. Sosok wanita kabur itu berdiri diam, namun aura dingin menyelimuti seluruh ruangan. Riko berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke buku yang tadi jatuh dari meja. Halaman yang sebelumnya kosong kini dipenuhi tulisan dengan tinta merah menyala. Riko merangkak mendekat dan membaca. Perjanjian telah dibuat. Yang datang akan menggantikan yang pergi. Tiba-tiba, suara dentingan jam tua terdengar dari ruang tengah. Dong. Dong. 12 kali. Tengah malam dengan detak jantung yang tak beraturan, Riko mencoba berdiri. Ia tak ingin tahu apa yang terjadi jika ia tetap di sana setelah jam 12. Tapi saat ia memutar tubuh, lorong belakangnya telah berubah. Dinding yang tadi penuh lumut dan jaring laba-laba kini bersih. Lampu gantung menyala redup, dan suara piano samar terdengar dari bawah. Rumah itu tampak hidup kembali, namun tidak seperti sebelumnya. Ini adalah rumah Darmo di masa lalu. Ini gak mungkin, gumam Riko. Langkah kakinya mengarah ke balkon lantai 2. Dari atas, ia melihat sekelompok orang berdiri di ruang tamu. Seorang pria tua berbaju jas hitam, seorang wanita dengan gaun malam, dan 3 anak berdiri berjajar. Mereka tersenyum, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar, terlalu diam. Riko memejamkan mata, berharap semua ini ilusi. Namun ketika ia membukanya kembali, salah satu dari anak kecil itu sudah berdiri tepat di depan wajahnya, wajah pucat. Mata hitam legam, dan dengan suara berbisik ia berkata, "Kamu yang ke-13, ya?" Riko terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Anak kecil itu masih berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Suasana di lantai 2 berubah total. Bau anyir darah mengambang di udara, samar tapi nyata. Ke-13? Apa maksudmu? Tanya Riko gemetar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dinding di belakang Riko. Perlahan, Riko menoleh dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada 12 foto tergantung di dinding kayu tua. Semuanya potret orang-orang muda. Beberapa terlihat seperti mahasiswa, yang lain seperti pencari sensasi. Di bawah tiap foto, tercetak nama dan tanggal. Tapi yang membuat jantung Riko hampir berhenti, semua tanggal kematian, dan semuanya tanggal 13, di bulan berbeda,
tahun berbeda, tempat untuk foto ke-13 masih kosong. Riko melangkah mundur, terengah, berusaha kabur. Tapi setiap kali ia berbelok, lorong rumah berubah. Ruang-ruang saling bertukar tempat. Tangga menghilang. Jendela kini menjadi dinding. Seperti rumah ini hidup dan sedang bermain-main dengannya. Sementara itu, suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Bukan hanya jeritan, tapi bisikan, ribuan bisikan yang saling tumpang tindih. Dia harus tinggal, sudah ditentukan, korban ke-13. Dalam kekacauan itu, Riko melihat pintu besar di ujung lorong. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arahnya. Saat menyentuh gagang pintu, tubuhnya tersengat, seperti dialiri listrik. Namun pintu itu terbuka perlahan, mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan basah. Aroma kematian menguar dari sana, dan dari kegelapan, sebuah suara berat bergema. Kalau kau ingin keluar, kau harus tahu siapa yang pertama masuk. Tangga kayu menuju ruang bawah tanah berderit setiap kali diinjak. Riko menuruni anak tangga dengan senter kecil dari ponselnya, satu-satunya cahaya yang tersisa. Dindingnya lembab, ditumbuhi jamur, dan udara terasa berat, seolah tak ada oksigen tersisa. Di dasar ruang itu, ia menemukan sebuah ruangan bundar. Dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan kuno dengan darah kering. Di tengah ruangan, sebuah kursi kayu dengan rantai yang menggantung dari langit-langit. Di belakangnya, tergantung sebuah potret lusuh, potret pria tua berjubah hitam. Wajahnya ditutupi bayangan. Di bawah potret itu, terukir tulisan samar, Sudarmo, sang pendiri. Jantung Riko berdegup kencang. Ia akhirnya menemukan sosok sentral dari semua ini, sebuah buku catatan tergeletak di atas meja batu. Ia membuka lembar pertama. Isinya membuat napasnya tercekat. 13 jiwa untuk kekekalan 1 per tahun dimulai sejak 1981 yang pertama. Raden Arya, penggali sumur. Tiba-tiba, terdengar bunyi seret dari balik tembok batu. Sebuah panel perlahan terbuka, mengungkap ruang rahasia di baliknya. Di sana, deretan peti mati tua berjejer rapi, masing-masing dengan nama yang cocok dengan nama-nama di foto yang dilihat Riko di atas. Namun ada satu peti yang terbuka kosong, dan di sisi peti itu, sudah tertulis nama, Riko Prasetya 2025, tangannya gemetar. Ia mundur perlahan, tapi suara langkah kaki menggema dari atas tangga. Seseorang, atau sesuatu, sedang turun. Dalam bayangan samar di ujung tangga, terlihat sosok pria berjubah, berdiri tegak, membawa lilin yang nyalanya tidak bergoyang meski tanpa kaca. Dan dari balik kegelapan, terdengar suara pelan namun jelas, "Kau datang sendiri, Riko," karena jiwa yang dipanggil tak bisa menolak. Sosok pria berjubah itu melangkah turun perlahan, cahaya lilin membuat wajahnya tetap samar. Suara langkahnya tak menimbulkan gema, seperti menyatu dengan kegelapan. Riko mundur, punggungnya menabrak dinding batu yang dingin. "Siapa? Siapa kau sebenarnya?" Suara Riko pecah. Pria itu berhenti 3 langkah darinya. Lilin di tangannya menyala merah. "Aku hanya penjaga. Penjaga gerbang antara dunia mereka dan dunia kalian. Tapi kaulah yang datang dengan kaki sendiri. Maka kaulah yang harus memilih." "Memilih apa?" Sang penjaga mengangkat tangannya, menunjuk ke 2 arah. Ke kiri, lorong gelap menuju deretan peti mati. Ke kanan, tangga kecil menuju pintu batu yang tertutup rapat dengan simbol aneh. 1 jalan menuju keabadian. 1 lagi menuju kebenaran. Riko menatap keduanya. Napasnya tersengal. Ia ingin keluar, tapi rasa penasaran akan kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun menahannya. "Aku ingin tahu, kenapa semua ini terjadi," katanya akhirnya. Sang penjaga mengangguk. "Kau memilih jalan yang tak bisa kembali." Dengan suara berat, ia membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Pintu batu perlahan terbuka, mengungkap ruang yang lebih tua, lebih gelap. Di dalamnya, ukiran-ukiran kuno memenuhi dinding. Gambar manusia mengangkat tangan ke langit,
ditelan oleh sosok hitam bersayap. Di tengah ruangan, ada altar batu dan sebuah keris antik menancap di atas tengkorak manusia. Darah kering menetes dari ujungnya, meski tampaknya telah bertahun-tahun tidak disentuh. Sebuah bisikan menggaung di kepala Riko, cabut kerisnya, dan lihatlah awal dari segalanya. Dan saat tangannya perlahan mendekat, tiba-tiba ruangan berguncang. Jeritan menggema dari segala arah, lebih keras dari sebelumnya. Dari dinding, tangan-tangan hitam keluar, meraih udara, dan wajah-wajah yang dulu hanya ada di foto kini muncul di sekelilingnya. Mereka semua menatap Riko, dengan harap, dengan amarah, dengan penderitaan. Seseorang harus membayar harga untuk membuka kebenaran. Tangan Riko menggantung di udara, jari-jarinya hanya beberapa sentimeter dari gagang keris. Jeritan dari para arwah mengelilinginya, membuat telinganya berdesing. Namun satu suara terdengar lebih jelas dari yang lain, lembut, perempuan, seperti ibu yang menasihati, "Jika kau cabut, kau tak akan jadi yang ke-13. Tapi, kau akan menjadi awal dari yang baru." Riko menutup mata, menahan napas, lalu menggenggam gagang keris. Saat keris itu tercabut, ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi jeritan. Tak ada suara. Hanya desiran angin dingin yang entah dari mana datangnya. Lalu tiba-tiba, semua arwah yang mengelilinginya lenyap. Digantikan oleh satu sosok, pria tua berjubah hitam, sama seperti yang dipotret, tapi kini terlihat jelas, itu adalah Sudarmo. Dengan mata kelam dan wajah seperti batu, ia berbicara, "Aku tak membunuh mereka. Mereka memilih. Mereka ingin keabadian, tapi tak mau bayarannya. Kau berbeda, Riko. Kau menolak keabadian demi kebenaran. Maka sekarang, kau penjaga yang baru." Riko menggeleng panik. "Tidak. Aku tidak memilih jadi bagian dari ini." Sudarmo tersenyum tipis. "Tapi kau sudah mengangkat kerisnya. Dan darahmu sudah menyatu." Saat Riko melihat ke tangannya, ia terkejut. Darah menetes dari telapak tangannya ke lantai batu. Dari luka yang tak ia sadari, darahnya membentuk simbol yang sama dengan di pintu tadi. Lalu, suara sang penjaga sebelumnya kembali terdengar, yang memanggil, harus menggantikan. Tiba-tiba, tubuh Riko tersedot oleh cahaya dari altar, lalu segalanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata kembali, ia berdiri di lorong atas. Rumah Darmo kembali ke wujud terbengkalai, gelap, dan sunyi. Tapi ia bukan lagi Riko biasa. Ia bisa merasakan suara-suara yang tidak terdengar sebelumnya. Jeritan yang mengendap di dinding. Kisah-kisah yang tak pernah diucapkan. Ia telah menjadi bagian dari rumah itu, dan di dinding, foto ke-13 kini telah terpasang. Riko Prasetya, 2025. Riko berdiri di ruang tengah rumah Darmo, tubuhnya terasa asing. Ia tidak lagi merasa seperti manusia biasa. Semua suara, semua bisikan, terasa begitu nyata, seolah berada tepat di dalam kepalanya. Langkah kaki arwah yang pernah melintasi lorong ini kini dapat ia rasakan dengan jelas. Kegelapan bukanlah kegelapan lagi. Ia bisa melihat dengan jelas setiap celah, setiap bayangan, bahkan setiap ketukan di balik dinding. Rumah ini kini seperti hidup, berdenyut dengan energi yang lebih kuat, lebih mengerikan. Riko merasakan setiap perasaan, setiap penderitaan mereka yang terjebak di sini. Sudah terlambat, bisik suara perempuan yang pertama kali ia dengar saat memasuki rumah ini. Suaranya begitu dekat, tetapi Riko tahu, itu datang dari dalam dirinya sendiri. Riko memandang sekeliling. Rumah itu terasa semakin kecil. Pintu-pintu yang dulunya tampak terbuka kini tertutup rapat. Setiap sudut yang dulu sepi kini dipenuhi dengan bayangan dan suara. Bahkan di atas meja yang kotor, ia bisa melihat bayangan wajah-wajah yang tampak menatapnya. "Mereka tidak bisa pergi," kata suara itu lagi, lebih jelas. "Kami terperangkap di sini, Riko. Kami adalah penjaga, dan sekarang, kau juga."
Tangan Riko gemetar, dan tanpa sadar, ia mengangkat keris itu tinggi. Darahnya, yang sudah terlanjur mengalir ke dalam rumah ini, mulai berdenyut kembali. Rumah ini, yang dulu penuh dengan penderitaan, kini menjadi miliknya. Dan ia kini adalah milik rumah ini, namun di balik suara bisikan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi, suara jeritan yang memekakkan telinga. Tak ada jalan keluar, Riko, teriak suara pria tua itu, yang kini muncul di hadapannya. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Tiba-tiba, rumah itu mengguncang dengan keras. Riko terjatuh ke lantai, hampir kehilangan keseimbangan. Dinding-dinding mulai bergerak, seolah mengurungnya. Pintu-pintu terkunci. Lorong-lorong menjadi sempit, mengarah pada ruang yang semakin jauh. Riko merasakan dirinya semakin terhisap ke dalam rumah, seperti ia bagian dari ruang ini yang tidak bisa lepas. Jeritan semakin keras, semakin dekat. Ada sesuatu yang menginginkannya, menariknya kembali ke tempat yang jauh lebih gelap, lebih menakutkan. Namun saat ia melihat ke atas, ia melihat wajah-wajah itu. Mereka, yang telah terperangkap lebih lama, menatapnya penuh harapan, penuh amarah. Riko, bisik suara perempuan itu lagi, kali ini lebih lembut. Kau bisa mengakhiri ini semua. Cabut keris itu, dan akhiri kutukan ini. Tapi saat Riko menurunkan keris, ia merasa rumah itu bergetar, rumah itu marah. Tiba-tiba, semua wajah itu menghilang, dan hanya ada satu sosok yang berdiri di depan Riko. Itu adalah Sudarmo. Kau tidak bisa mengakhirinya, Riko, kata Sudarmo dengan senyum yang menakutkan. Ini adalah hukuman kami. Kami adalah bagian dari rumah ini, dan kau sekarang adalah bagian dari kami. Riko berdiri di ruang tengah yang sempit, tubuhnya terasa semakin berat. Sudarmo, sosok yang selama ini menakut-nakuti dan mengendalikan rumah ini, kini berdiri di hadapannya. Senyum mengerikan menghiasi wajahnya yang sudah sangat tua. Meskipun begitu, matanya masih memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kau sudah menjadi bagian dari kami, Riko. Tidak ada jalan keluar, ujar Sudarmo dengan suara yang menebar rasa takut. Darahmu telah mengalir bersama darah kami, dan dengan itu, kau akan menjaga rumah ini selamanya. Riko merasa seolah seluruh tubuhnya beku. Begitu banyak suara yang membingungkan, jeritan, bisikan, desakan, semua meminta dia untuk memilih, untuk mengikuti jejak mereka yang sudah terperangkap. Meskipun hatinya ingin berontak, ia tahu satu hal, rumah ini tidak akan membiarkannya pergi. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan, kebenaran. Tiba-tiba, ia mengingat kembali apa yang ia baca di buku di lantai 2. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya, seolah ditulis untuknya, yang datang akan menggantikan yang pergi. Bukan hanya soal kutukan. Bukan hanya soal para arwah yang terperangkap. Rumah Darmo ini telah menyimpannya, perjanjian yang telah dibuat oleh mereka yang pertama kali menginjakkan kaki di sini. Dan kini, Riko adalah bagian dari perjanjian itu. Mungkinkah, dalam kegilaan ini, ada satu jalan yang bisa menghancurkan semuanya? Dengan keris masih di tangan, Riko menatap Sudarmo. Suara jeritan semakin keras, lebih mengerikan. Dan dalam kegelapan, sosok-sosok lain mulai muncul, arwah yang dulu terperangkap, wajah mereka penuh penderitaan. Mereka mengelilinginya, menatapnya dengan penuh harapan. Sudarmo mengangkat tangannya. Kau harus memilih, Riko. Pertahankan kutukan ini, atau hapuskan semua ingatan, semua jiwa yang terjebak di sini. Tapi ingat, satu pilihan akan mengorbankanmu selamanya. Riko menatap keris itu sekali lagi. Dia tahu ini adalah titik terakhir. Jika dia mencabutnya, itu akan membebaskan semua jiwa yang terperangkap. Tapi dengan itu, dia akan menghilang, seperti mereka yang pertama kali datang ke rumah ini, terhapus dari dunia nyata, terkubur dalam kegelapan selamanya. Dia melihat wajah-wajah itu. Mereka menunggu. Dan di antara mereka, wajah seorang wanita muncul.
wanita yang suaranya pernah ia dengar di awal cerita ini, yang sepertinya selalu ada di sekitar Riko. "Riko," bisik suara itu lagi. "Kami ingin bebas. Jangan biarkan kami terperangkap lebih lama. Cabutlah keris itu, dan biarkan kami pergi." Dengan hati yang penuh keteguhan, Riko mengangkat keris itu sekali lagi. "Ini adalah satu-satunya cara," bisiknya tanpa ragu. Ia mencabut keris itu. Tiba-tiba, seluruh rumah mengguncang. Dinding-dinding retak, langit-langit pecah, dan jeritan para arwah semakin melengking. Cahaya yang menyilaukan muncul, mengelilingi Riko. Semua suara itu hilang, dan hanya ada keheningan yang pekat. Ketika semua kegelapan itu mereda, Riko membuka matanya. Rumah Darmo kini hancur, lenyap, dan seluruh bayangannya menghilang. Ia berdiri di tengah reruntuhan, di sebuah tanah kosong, dan di sekelilingnya, tidak ada lagi arwah, tidak ada lagi suara, hanya ada angin yang berhembus pelan. Akhirnya, Riko bebas, tapi dia tahu, meskipun kutukan rumah Darmo telah berakhir, masih ada banyak tempat lain yang menyimpan kisah serupa. Banyak rumah lain yang menunggu untuk diceritakan, dan meskipun ia telah menghancurkan kutukan itu, suatu hari, suara jeritan di tengah malam mungkin akan memanggilnya kembali.